atau soil structure merupakan butir-butir atau fraksi dalam segumpal tanah atau susunan saling mengikat antar partikel tanah. Gumpalan tanah terjadi karena butir pasir, debu, dan liat terikat satu dengan lainnya oleh suatu perekat seperti bahan organik, oksida besi, dan sebagainya. Tipe struktur tanah antara lain granuler atau kersai, lempung, gumpal, dan tiang, rempah butir, tunggal, dan masif. Konsisten tanah yaitu sifat fisik tanah yang menyatakan derajat kohesi dan adhesi di antara fraksi tanah atau daya massa tanah terhadap gaya-gaya yang menyebabkan perubahan bentuk, misalnya pengolahan. Reaksi tanah adalah derajat keasaman tanah yang terdapat di larutan tanah. Nilai pH tanah menunjukkan banyaknya konsentrasi ion H+ di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H di dalam tanah, tanah makin bersifat asam. Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation-kation basa dan jumlah semua kation. Artinya, kation basa ditambah kation asam yang terdapat dalam kompleks jaringan tanah. Klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah dibedakan menjadi dua, yaitu klasifikasi alami dan klasifikasi teknis. Klasifikasi alami adalah klasifikasi tanah yang didasarkan pada sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Sedangkan klasifikasi teknis adalah klasifikasi tanah yang didasarkan atas sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Misalnya, klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan. Indonesia memiliki 3 sistem klasifikasi tanah, yaitu sistem PPT atau Pusat Penelitian Tanah Bogor, sistem PAO atau UNESCO, dan sistem taksonomi tanah USDA atau United States Department of Agriculture. Sistem klasifikasi tanah PPT menggunakan 6 kategori, yaitu golongan atau order, kumpulan atau suborder, jenis atau grade group, macam atau subgroup, rupa atau family, dan seri atau seri. Jenis tanah di sistem PPT dibedakan atas jenis tanah organosol, litosol, rendizina, grumosol, glacial, alluvial, regosol, arensol, andosol, lotosol, lateritik, kambisol, podsolik, mediteran, planosol, podsol, dan ranker. Sistem klasifikasi tanah FAO atau UNESCO, dasar klasifikasinya digunakan horizon perinci yang sebagian diambil dari kriteria horizon ciri taksonomi tanah USDA. Sistem taksonomi USDA merupakan sistem baru baik dalam pemberian nama maupun rancangannya. Sifat penciri tanah diambil dari sifat tanah itu sendiri, sedangkan faktor genesa tidak ditentukan. Sistem ini memiliki 6 kategori, yaitu order, suborder, grade group, subgroup, family, dan seri. Erosi tanah dan dampaknya terhadap kehidupan. Erosi adalah suatu proses di mana tanah dihancurkan atau detached dan kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, dan gravitasi. Erosi dibedakan menjadi dua, yaitu erosi geologi, erosi alam, erosi normal, yaitu proses erosi yang terjadi secara alami, dan erosi dipercepat atau accelerated erosion, yaitu proses erosi akibat aktivitas manusia. Terjadinya erosi antara lain, yang pertama, curah hujan. Semakin deras hujan, maka semakin besar erosi yang ditimbulkan.
Yang kedua, sifat tanah. Sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan terhadap erosi adalah tekstur tanah, struktur tanah, daya infiltrasi atau permeabilitas tanah, dan kandungan bahan organik. Yang ketiga ada lereng atau topografi. Apabila lereng semakin curam, maka erosi semakin meningkat. Yang keempat ada vegetasi. Vegetasi menjadi penghambat atau penghalang air hujan agar tidak langsung jatuh ke permukaan tanah. Yang kelima, manusia. Tindakan manusia seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan.